Bapak, apakah benar ada aliran dana ke DPR? Karena saya sudah nyatakan lebih dulu pada media lain, saya bilang dugaan. Tapi di dalam suara, saya slip of the tongue. Saya katakan ada aliran dana ke DPR. Menerima pengaduan masyarakat. Ya, sebagai ketua IPW saya menerima pengaduan masyarakat. Tanggal 17 saya kemudian membuat rilis, ya. Tolong diperhatikan, tanggal 17 saya membuat rilis kepada semua media. Ada aliran dana kepada DPR. Ya, ini saya tegaskan. Ya, ada rekening seperti itu ya, sebagaimana disampaikan Kamarudin dan diberitakan oleh Pos Kota ya. Tapi intinya adalah moralnya adalah bagaimana kita melihat kasus Verdi Sambo ini sebagai an entry point untuk membenahi Polri secara keseluruhan, karena orang meyakini ya praktik-praktik ilegal itu memang banyak terjadi dan tidak hanya katakanlah melibatkan 1-2 oknum, tapi barangkali banyak sekali oknum yang terlibat. Kapolri bisa mengatakan saya yakin dari 400-an ribu polisi masih banyak polisi yang masih banyak polisi yang baik. Tapi kalau misalnya polisi yang tidak baik itu adalah pimpinan, tingkatnya adalah perwira menengah dan perwira tinggi, maka itu pasti masalah bagi kepolisian. Karena kenapa? Karena yang elit ini adalah orang yang menentukan. Jadi mereka-mereka yang tidak terlibat itu adalah karena mereka tidak menentukan. Mereka tidak punya akses terhadap illegal activities tersebut. Publik curiga dengan posisi Sambo sebagai ketua Satgas khusus yang menangani banyak sekali masalah. Lalu timbul kecurigaan publik. Jangan-jangan Satgas ini adalah instrumen untuk mengumpul uang dari berbagai aliran, ya, aliran dana yang ada. Nah, kalau memang bisa kita lihat bahwa proses pembunuhan ini melibatkan uang dan sebagainya, saya sarankan atau saya membayangkan penanganan masalah uang ini jangan di polisi. Nanti polisi dicurigai lagi. Suara sayang hebohkan LDP Komisi 3 dan Kapolri. Terdengar teriakan kita, laporkan MKD dan Mesum. Rapat pembahasan penembakan dan pembunuhan Brigadir J antara Komisi 3 DPR dengan Kapolri dihebohkan panggilan sayang di tengah-tengah rapat. Suara panggilan sayang ini bikin heboh di media sosial, salah satunya TikTok. Ini terjadi pada saat anggota Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, akan menyampaikan usulan. Setelah itu polisi Partai Gerindra ini menanggapi. Seorang anggota dewan dengan nada setengah berteriak kemudian berkelakar agar kasus tersebut dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan. Tak lama Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto yang memimpin rapat langsung mengambil alih situasi. Dia meminta agar peserta rapat tenang. Dua kesimpulan, rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selesai sekitar pukul 20.22 WIB. Berdasarkan pantauan tribun di gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu 24 Agustus 2022, rapat pada hari ini dimulai sejak pukul 10.00 WIB atau berjalan kurang lebih 10 jam. Rapat pada hari ini pun menghasilkan dua kesimpulan. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul membacakan hasil kesimpulan rapat yang mengagendakan penanganan kasus penembakan Brigadir Yosua atau Brigadir J. Kesimpulan pertama, Komisi 3 DPR RI mendukung secara penuh Kapolri dalam penanganan perkara pidana dalam peristiwa Duren 3 secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kesimpulan kedua, Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural, dan akuntabel. Kapolri minta maaf soal kasus Irjen Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf kepada masyarakat terkait kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Hal itu disampaikan Listio dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 24 Agustus 2022. Listio mengatakan peristiwa ini merupakan musibah bagi keluarga besar Korps Bayangkara, baik bagi korban maupun sosok yang ditetapkan sebagai tersangka. Dia menambahkan pihaknya bersyukur mendapat dukungan dari seluruh elemen mulai dari Presiden, Komisi 3 DPR hingga masyarakat dalam menuntaskan kasus kematian Brigadir J ini. Presiden, kata dia, telah meminta untuk mengusut tuntas kasus
Ferdy Sambo ini agar dapat dituntaskan secara transparan dan terbuka. Itu tercermin dari keterlibatan Komnas HAM dan Kompolnas dalam kasus ini. Tegas, Kapolri gusur 24 loyalis Ferdy Sambo. Ini rincian nama dan pangkatnya. Ini baru awal, mutasi terhadap perwira menengah sampai tamtama yang telah melanggar kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Irjen Pol Ferdy Sambo. Para loyalis Ferdy Sambo yang tersingkirkan itu tertuang dalam surat telegram tersebut diketahui 24 personil kepolisian yang dimutasikan terdiri dari 4 kombes, 5 AKBP, 2 kompol, 4 AKP, 2 IPTU, 1 IBDA, 1 Bribka, 1 Brikpol, 2 Bribtu, dan 2 Barada. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri dengan nomor ST/1751/8/KEP/2022 tertanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani ASSDM Polri Irjen Pol Wahyu Widodo. Berikut ini pangkat dan nama 24 polisi yang dimutasikan oleh Kapolri terkait kasus Ferdy Sambo. Kombes Murbani Budi Pitono, Kabak Renmin Div Propam dimutasikan sebagai Paman Yanma Polri Kombes Susanto. Kabagakum Roprovos Div Propam dimutasikan sebagai Paman Yanma Polri Kombes Leonardo David Simatupang. Pemeriksa utama Propam Polri dimutasikan sebagai Yanma Kombes Budi Herdi Susianto. Kapolres Metro Jakarta Selatan dimutasi sebagai Yanma Polri AKBP Ari Cahya. Kadis 1 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri dimutasi sebagai Yanma Polri AKBP Handik Zusen. Kasubdit 3 di Treskrimum Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Yanma Polri AKBP Jerry Raymond Siagian. Wadir Krimum Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Yanma Polri AKBP Haji Pujiarto. Kasubdit 5 di Treskrimum Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Yanma Polri AKBP Raindra Ramadansyah. Kasubdit 1 di Treskrimum Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Yanma Polri Kompol Abdul Rahim Kanit. 2. Subdit 6 di Treskrimum Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Yanma Polri Kompol Dermawan Kristianus Zendrato. Kanit 5. Subdit 1 di Treskrimum Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Yanma Polri AKP Bayu Visesa. Kanit 2 Subdit 1 di Treskrimum Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pama Yanma Polri AKP Irfan Widianto. Kasubdit 1 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri dimutasi sebagai Pama Yanma Polri AKP Idam Fadila. Panit 2 Unit 3 Dan A Ropaminal di Propam Polri dimutasi sebagai Pama Yanma Polri AKP Diah Chandrawati. Paul Subak Sumdabak Renmim Div Propam Polri dimutasi sebagai Pama Yanma Polriltu. Hardista Pramana Tombu Polon Panit 1 Unit 1 dan Aropaminal Div Propam Polri dimutasi sebagai Yanma Polriltu. Januar Arifil Pamin dan Aropaminal Div Propam Polri dimutasi sebagai Yanma Polrilda. Arsyad Daifa Gunawan Kasubdit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dimutasi sebagai Yanma Bribka Riki Rizal. Wibowo BA Satlantas Polres Brebes Polda Jawa Tengah dimutasi sebagai BA Yanma Polri Brigpol Firlian Fitri Rosadi. BA Roprovos Div Propam Polri dimutasi sebagai BA Yanma Polri Bribtu Firman Dwi Arianto. Banum Urtu Provos Div Propam Polri dimutasi sebagai BA Yanma Polri Bribtu Sigit Mukti Hanggono. Banit dan Aropaminal Div Propam Polri dimutasi sebagai BA Yanma Polri Barada. Sadam Ton 3 KL Markas Yonde Rasimen 1 Pas Pelopor Korbrimob Polri dimutasi sebagai TA Yanma Polri Barada. Richard Eliezer Budi Hanglimu anggota Ton 2 K1 Yonce Rasimen 1 Pas Pelopor Korbrimob Polri dimutasi sebagai TA Yanma Polri. Langkah Kapolri Jenderal Polisi Sigit dengan mutasi terhadap 24 anggota polisi itu bukan babak akhir, akan ada lagi yang menyusul. Ini sejalan dengan langkah Inspektorat Khusus yang kini mendalami pengakuan 83 personil Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Sementara baru 35 personil Polri dinyatakan diduga melanggar etik. Upaya yang terus digencarkan tim sus bentukan Kapolri membersihkan tubuh Korps Bayangkara penting dilakukan agar tidak tercemar dengan skenario Ferdy Sambo. Nah, berdasarkan satuan kerjanya, 24 personil di atas terdiri dari 10 personil divisi Propam Polri,
2 personil Kabaris-Krim Polri, 2 personil Korbrimob BKU Propam Polri, 9 personil Polda Metro Jaya dan Polres Jaksel, dan 1 personil Polda Jateng BKU Propam. PPATK blokir sejumlah rekening terkait kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah memblokir rekening yang diduga terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Namun begitu, Ivan mengaku tidak tahu persis berapa total rekening yang telah terblokir tersebut. Pemblokiran tersebut, kata dia, telah didiskusikan bersama Badan Reserse Kriminal Polri. Saat disinggung terkait Kaisar Sambo dan Konsorsium 303, Ivan mengaku belum melakukan pemblokiran terhadap case tersebut. PPATK, kata dia, tengah mendalami isu tersebut. Ivan menambahkan pihaknya sudah memblokir ratusan rekening terkait dugaan perjudian online. Tercatat sedikitnya 800 rekening diduga milik oknum ibu rumah tangga, pelajar hingga pihak swasta.